Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua rekan-rekan yang sedang menonton video kami kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Iskandar Zulkarnain MSI, Ibu Siti Mawadah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika SMA, MA, dan SMK. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Mahdiana Kumainah dan rekan saya Dewi Nisrina Nadia, Cindy Emilia Putri, Farah Aprila Kausar, Nur Syifa, dan yang terakhir yaitu Maria Sianipar. Pada video presentasi kami pada kali ini, kami akan membahas mengenai kemampuan matematis siswa. Sebelum lebih lanjut, ada baiknya teman-teman mengetahui apa saja tujuan-tujuan yang akan kami paparkan nantinya. Seperti yang tampil pada layar, ada 8 tujuan pembelajaran yang akan kami paparkan. Kita memasuki pokok pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian kemampuan matematis siswa. Kemampuan matematis siswa ini didefinisikan oleh NCTM. Nah, sebelumnya apa sih NCTM itu? Mungkin NCTM ini akan banyak ditemukan di pemaparan-pemaparan berikutnya. Nah, teman-teman, NCTM ini merupakan kepanjangan dari National Council of Teachers of Mathematics, di mana ini merupakan organisasi pendidikan matematika terbesar di dunia. Nah, NCTM ini mendefinisikan kemampuan matematis sebagai kemampuan untuk menghadapi permasalahan, baik dalam matematika ataupun dalam kehidupan nyata. Nah, kemampuan matematis ini terdiri dari penalaran matematis, kemudian komunikasi matematis, kemudian juga ada pemecahan masalah, pemahaman konsep, pemahaman matematis, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. Materi selanjutnya adalah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Pemecahan masalah merupakan suatu proses untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Sumarmo, bahwa pemecahan masalah itu mempunyai dua makna. Yang pertama, pemecahan masalah sebagai suatu pendekatan pembelajaran. Maksudnya di sini, pemecahan masalah itu bisa dijadikan pendekatan untuk memahami kembali atau menemukan kembali materi, prinsip, dan konsep. Dan yang kedua, sebagai tujuan atau kemampuan yang harus dicapai. Sebagai tujuan atau kemampuan yang harus dicapai tadi mempunyai 5 indikator. Yang pertama, mengidentifikasi kecukupan data untuk pemecahan masalah. Yang kedua, membuat model matematik dari suatu situasi atau masalah sehari-hari dan menyelesaikannya. Yang ketiga, memilih dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah matematika dan di luar matematika. Yang keempat, menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal serta memeriksa kebenaran hasil atau jawaban. Dan yang terakhir, menerapkan matematika secara bermakna. Jadi, dapat kita simpulkan, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa ini adalah kegiatan yang menggunakan matematika, akan tetapi tidak hanya untuk bidang matematika. Maksudnya di sini bisa kita gunakan untuk bidang yang lainnya, yang di luar matematika, dan bisa juga kita gunakan untuk sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu kemampuan komunikasi matematis siswa. Yang pertama, pendapat dari Mospicon. Komunikasi merupakan suatu interaksi antara dua orang atau lebih. Pada hakikatnya, setiap kegiatan untuk memindahkan ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik antar manusia, antara manusia dengan alam sekitarnya, atau sebaliknya. Nah, dari situ akan tercipta suatu proses komunikasi. Yang kedua yaitu menurut Sumarmo, kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan siswa yang sangat perlu diperhatikan dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran matematika, agar siswa dapat mengorganisasikan pemikiran-pemikirannya dan menyalurkan ide-ide matematis dengan mudah. Ada 7 kemampuan matematis siswa dalam komunikasi, yaitu yang pertama, menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Yang kedua yaitu menjelaskan
ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tertulis dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Ketiga yaitu menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Keempat, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Kelima, membaca dengan pemahaman atau presentasi matematika tertulis. Keenam, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi. Ketujuh, menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari. Dari dua pendapat yang sudah saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematika adalah kemampuan siswa untuk mempresentasikan permasalahan atau ide dalam matematika dengan menggunakan benda nyata, gambar, grafik, atau tabel, serta dapat menggunakan simbol-simbol matematika. Selanjutnya yaitu mengenai kemampuan koneksi matematis siswa. NCTM mendefinisikan kemampuan koneksi matematis siswa ini sebagai pengaitan matematika dengan pelajaran lain atau topik lain. Jadi di sini matematika tidak hanya berdiri sendiri, melainkan dia juga dapat dikoneksikan atau dihubungkan dengan topik-topik pembelajaran lain di luar matematika. Menurut NCTM, ada dua tipe koneksi matematis, yaitu yang pertama ada modeling connection, dan yang kedua itu mathematical connection. Yang pertama yaitu modeling connection. Nah, modeling connection di sini merupakan hubungan antara situasi masalah yang muncul di dunia nyata dengan representasi matematisnya. Contoh kasus di sini misalnya saya memiliki rekan kelompok. Nah, rekan kelompok saya Nadia dan Farah sama-sama membeli tas ransel dan tas lempang. Farah memberi 2 tas ransel dan 1 tas lempang seharga 470.000. Kemudian Nadia membeli 1 tas ransel dengan 1 tas lempang seharga 250.000. Nah, di sini kita dapat mengetahui berapa harga per item dengan cara persamaan linear dua variabel, di mana kita dapat memodelkan masalah tadi agar lebih ringkas menjadi kita misalkan 1 tas ransel sebagai X dan 1 tas lempang sebagai Y. Nah, kira-kira itu contoh untuk modeling connectionnya. Kemudian yang kedua yaitu mathematical connection. Nah, mathematical connection di sini adalah hubungan antara dua representasi yang ekuivalen dan antara proses penyelesaian dari masing-masing representasi. Nah, jadi di sini mathematical connection ini lebih kepada proses penyelesaiannya. Tadi kan kita sudah memisalkan dua sistem persamaan linear tadi, kita misalkan lalu kita selesaikan. Nah, ketika kita menyelesaikan di sini terjadilah sebuah proses di mana itulah yang dimaksud dari mathematical connection ini. Selanjutnya, menurut NCTM ada beberapa indikator untuk kemampuan koneksi matematis, yaitu yang pertama, mengenali dan memanfaatkan hubungan-hubungan antara gagasan dalam matematika. Yang kedua yaitu memahami bagaimana gagasan-gagasan dalam matematika saling berhubungan dan mendasari satu sama lain untuk menghasilkan suatu keutuhan koheren. Yang terakhir yaitu yang ketiga, mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks-konteks di luar matematika. Nah, jadi dapat disimpulkan kemampuan koneksi matematis siswa ini adalah kemampuan untuk mengaitkan konsep matematika satu dengan yang lainnya dan mampu mengaitkan matematika dengan bidang lain serta mampu mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penalaran matematis siswa. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubungkan fakta-fakta atau data-data yang sistematik menuju suatu kesimpulan berupa pengetahuan. Kesimpulan itu sendiri bisa kesimpulan khusus maupun kesimpulan umum. Jika pemecahan masalah merupakan peran sentral dalam matematika, begitu pula dengan penalaran itu sendiri. Benalar sebagai bagian dari berpikir merupakan kegiatan yang tidak pernah berhenti, baik itu disadari maupun tidak, sepanjang orang itu masih menjalani kehidupan dengan normal. Karen Brody mengatakan bahwa matematika is reasoning about and with the object of mathematics, yang artinya penalaran matematika adalah penalaran mengenai objek matematika. Objek itu sendiri merupakan cabang matematika yang mempelajari seperti statistika, geometri, aljabar, peluang, kesebandingan, dan lain sebagainya. Membiasakan benalar sejak dini membuat anak sadar bahwa setiap pertanyaan pasti memerlukan kebenaran. Misalnya saja, ada orang bertanya seperti, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, bagaimana kita tahu itu benar, bagaimana kita tahu itu salah, apakah ada cara lain dalam mengerjakannya, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membantu anak melakukan penalaran untuk mengajukan argumentasi pendukung atau fakta yang berlawanan.
Menurut proses NCTM 2000, beberapa kemampuan yang tergolong dalam penalaran matematik diantaranya adalah yang pertama yaitu menarik kesimpulan logis, yang kedua memberi penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan atau pola, yang ketiga memperkirakan jawaban dan proses solusi, yang keempat menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi atau membuat analogi, generalisasi, dan menyusun konjektur, yang kelima, mengajukan lawan contoh. Yang keenam, mengikuti aturan inferensi, memeriksa validitas argumen, membuktikan dan menyusun argumen yang valid. Dan yang terakhir, menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan pembuktian dengan induksi matematika. Kemampuan matematis selanjutnya adalah kemampuan representasi matematis. Huda, Musdi, dan Nari mengemukakan bahwa representasi matematis merupakan penafsiran dari pemahaman siswa berupa ide-ide yang terkonstruksi di dalam pikiran terhadap suatu masalah yang dikomunikasikan dalam bentuk fisik berupa istilah, gambar, tulisan, benda konkret, atau simbol untuk memudahkan penemuan solusi dari suatu masalah. Mengapa representasi penting? Karena representasi membantu siswa untuk membangun konsep berpikir matematis serta meningkatkan pemahaman siswa dalam menganalisis suatu permasalahan. Menurut Goldin, ada dua golongan kemampuan representasi. Yang pertama adalah representasi eksternal, yang dapat berupa notasi atau formal seperti sistem bilangan, notasi, aljabar, bisa juga berupa visual atau spasial seperti garis bilangan, grafik kartesius, atau juga bisa berupa kata-kata dan kalimat tertulis atau lisan. Yang kedua adalah representasi internal. Beberapa ahli pendidikan dan peneliti aliran kognitif menyatakan bahwa representasi tidak hanya membahas terbatas pada penggunaan notasi simbol. Representasi juga merupakan aktivitas interpretasi konsep atau masalah dengan memberikan makna. Dalam pembelajaran, melalui representasi eksternal siswa, guru dapat menebak apa yang sesungguhnya terjadi yang merupakan representasi internal dalam benak siswa, sehingga guru dapat melakukan langkah yang tepat untuk membawa siswa belajar. Salah satu contoh masalah matematika yang terkait dengan representasi matematis dalam NCTM adalah seperti apa yang akan terjadi terhadap luas daerah persegi panjang jika panjang sisinya menjadi 2 kali panjang semula. Bisa saja ada siswa yang langsung melakukan representasi simbolik dan menuliskan L sama dengan A kali B. Kemudian karena panjangnya berubah menjadi 2 kali lipat, maka dia akan menuliskan L sama dengan 2A dikali 2B sama dengan 4 kali 4AB. Bisa saja siswa ada juga yang berpikiran seperti karena panjangnya berubah menjadi 2 kali lipat, maka luasnya juga berubah menjadi 2 kali lipat dong. Nah, dari situ guru perlu berusaha memberikan pemahaman yang lebih bisa dipahami agar pemikiran siswa tidak berhenti sampai di situ. Misalnya dengan menanyakan kembali jawaban siswa atau meminta untuk berpikir kembali menggunakan cara yang lain. Kritis matematis. Berpikir kritis dapat juga dikatakan sebagai berpikir secara beralasan dan reflektif, dengan menekankan pada pengambilan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Menurut Perkins, tahun 1992, berpikir kritis itu memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama, bertujuan untuk mencapai penilaian yang kritis terhadap apa yang akan kita terima atau apa yang akan kita lakukan dengan alasan logis. Yang kedua, memakai standar penilaian sebagai hasil dari berpikir kritis dan membuat keputusan. Yang ketiga, menerapkan berbagai strategi yang tersusun dan memberikan alasan untuk menentukan dan menerapkan standar. Yang keempat, mencari dan menghimpun informasi yang dapat dipercaya untuk dipakai sebagai bukti yang dapat mendukung suatu penilaian. Berpikir kritis dapat dikembangkan melalui proses pendidikan di sekolah, baik itu sekolah formal atau non-formal. Sekolah mampu membangun konsep berpikir seseorang atau dengan secara terstruktur dari pola sederhana sampai pola terstruktur rapi. Selanjutnya, berpikir kreatif matematis. Livnell pada tahun 2008 berpendapat bahwa berpikir kreatif matematis merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan solusi bervariasi yang bersifat baru terhadap masalah matematika yang bersifat terbuka.
Munandar pada tahun 2009 juga mendefinisikan kemampuan berpikir kreatif matematis, yaitu kemampuan dalam matematika yang meliputi 4 kriteria, antara lain kelancaran, kelenturan atau fleksibilitas, keaslian atau orisinalitas, dan kerincian atau elaborasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan menentukan solusi bervariasi yang bersifat baru terhadap masalah matematika yang bersifat terbuka secara mudah dan fleksibel, namun dapat diterima kebenarannya. Baik, sekian video pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang ada. Semoga teman-teman dapat mengambil poin pentingnya dari pemaparan kali ini. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.